Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi kalau kita nih ngelihat si Fadel ya, yang cengar-cengir gitu, ketika polisi itu memberikan preskon gitu kan ya, kita jadi bertanya-tanya. Jangankan kalian, Madam Suki aja kayak, ih ini anak maunya apa ya? Bukannya dia tuh kayak gimana gitu, jadi kayak cengengesan. Terus pokoknya nggak ada perasaan menyesal sama sekali. Ya, kalau mungkin dia berpikir bahwa dia tidak bersalah. Ini pikiran dia ya. Kalau menurut dia, dia tidak bersalah, ya. Ya paling enggak dia itu jangan cengengesan kayak gitu, ya diem aja, kenapa sih gitu ya. Tapi apa ya, sikap yang dia tunjukkan itu seperti sikap orang yang ya gimana ya, ngeselin gitu loh. Oke, without any further ado, Madam Suki pengen tahu nih, apa sih perasaan si Fadel pada saat itu? Dan Madam Suki juga mohon izin Sang Semesta memberikan kisi-kisi apa yang hari ini kita mau lihat ya, oke? Oke. Nyaring ya. Nah, jadi Semesta, Madam Suki ini penasaran nih dari sikap atau perasaannya si Fadel ketika dia ada di belakang polisi ketika polisi sedang preskon itu. Apa sih sikap dia itu, atau apa sih mencerminkan bagaimana sikap dia itu, atau apa perasaan dia gitu aja deh ya. Oke, coba kita lihat di sini. Iya ya, di sini ada creativity. Oke, di sini ada creativity. Di sini ada the swords. Oke. Dan di sini ada flowering. Iya ya, jadi di sini ada clarity dan ada flowering. Flowering itu adalah seseorang yang tanpa beban ya. Jadi memang iya ya, perasaannya si Fadel itu ketika polisi preskon itu dia tanpa beban loh. Dia nggak punya beban sama sekali bahkan. Jadi memang kenapa ya? Ada dua kartu yang mencerminkan dia ini nggak ada beban. Tapi di tengah kartu ini ada the swords. The swords itu adalah sebuah masalah yang mereka hadapi, ya. Si Loli dan si Fadel gitu. Apakah the swords ini memaknai atau bisa dikatakan bahwa Fadel ini merasa yakin pada saat itu kan ya, dia merasa yakin bahwa dia tidak bersalah atau bagaimana? Karena di dua kartu ini dia nggak ada beban. Oke, kita cari tahu lagi ya, apa maknanya ya? Apa maknanya? Apa maknanya si Fadel ini tidak memiliki beban sama sekali? Oke, jadi kartu tarot ini adalah sebuah seni membaca pikiran alam bawah sadar kalian atau target, atau kartu tarot adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi. Oke? Iya. Di sini ada Queen of Wands. Alright. Di sini ada The Star. Dia yakin banget ya. Bentar ya. Oke, nih. Ini. Bentar, Madam Suki. Tapi ini ada kartu yang mau keluar. Nggak apa-apa kita keluarin ya. Jadi ada 4 kartu di sini. Queen of Wands ya. Queen of Wands ini dia yakin bahwa apa yang dikatakan Loli itu dia bisa patahkan. Ya, jadi ketika misalkan Loli itu mengatakan begini, dia tahu selanya untuk mematahkan keterangannya Loli itu. Karena kenapa dia ditahan? Karena si Fadel ini ditahan karena si Loli merubah BAP-nya atau merubah keterangan. Nah, waktu itu kan Loli mengatakan bahwa
kami tidak melakukan hubungan seperti layaknya orang dewasa atau suami istri, begitu kan ya. Nah, tapi setelah Loli ini merubah keterangannya, dikatakan dia mengatakan bahwa ada 10 kali itu yang dikatakan sama pengacaranya si Fadel ya. Kalian bisa bisa melihat atau mendengarkan di sosial media, ya kan? Madam Suki ini hanya menirukan atau ya menirukan ya. Ada 10 kali mereka ini berhubungan intim begitu kan ya. Nah, tetapi si Fadel ini ketika dikonfirmasi sama pengacaranya, si Fadel ini tetap mengatakan tidak. Jadi ini bagaimana dong? Ya udah, pasti nanti ini kan ada sidang ya. Nah, kenapa si Fadel ini merasa kayak yakin ya? Karena dia bisa mematahkan itu gitu loh, mematahkan keterangannya si Loli. Jadi dia punya kelemahannya, dia punya kalau misalkan Loli ngomongnya ini, aku punya senjatanya gitu loh. Ngerti ya? Dan dia sangat yakin nih Fadel ya. Dan dia sangat yakin kalau si pengacaranya ini bisa mengeluarkan dia dari masalah atau dari tahanan lah istilahnya. Kalaupun dia masuk tahanan, dia nggak mau sendirian aku rasa. Karena di sini ada Nine of Wands, kartu yang tadi minta keluar. Ya, ingat ya. Kalau misalkan si Fadelnya masuk ke dalam, dia nggak mau sendirian. Karena di sini ada Nine of Wands. Oke? Nah, sekarang si Loli ini kan sudah mengklarifikasi ya. Dan dia itu sudah memberikan sebuah pernyataan. Dia sudah memberikan sebuah pernyataan. Dia meminta maaf atas kesalahannya kepada ibunya, ya. Sebenarnya apa ya yang membuat Loli ini akhirnya berubah? Berubah ketika kemudian dia mengatakan atau merubah BAP-nya itu sehingga si Fadel ini masuk. Paham ya? Jadi apa yang membuat si Loli ini berubah pikiran begitu? Sehingga Fadelnya masuk. Comparison. Apa ini comparison? Kira-kira apa ini? Oke, kita lihat kartu keduanya ya. Turning in. Dan kartu yang ketiga, sebenarnya Madam Suki udah membuat videonya ya, kapan itu ya. Kalian bisa cek di YouTube Madam Suki. Di situ Madam Suki sudah membuat. Tuh, ini ada kartu yang minta keluar nih. Jadi begitu aku shuffle dia keluar nih. Oke. Kartu ini penting ya, 3 ini ya. Nah, jadi kartu tarot tuh kayak gitu ya, dia ketarik sendiri. Kalau kartu ini keluar, inner voice artinya I have to trust my intuition. Jadi aku harus percaya dengan intuisiku, apa yang aku rasakan, apa yang aku lihat di 4 kartu ini. Oke, aku akan mencoba untuk mengguidance ya. Comparison. Di sini comparison adalah sebuah perbandingan. Perbandingan itu sulit ya, maksudnya ini adalah masalah yang bukan sepele gitu. Makanya sebagai ibu, NM itu juga sebenarnya ingin berkorban juga sih untuk anaknya. Dan beberapa kali kita melihat atau mendengarkan si NM ini juga meminta maaf ya kepada anaknya begitu. Berarti di sini memang ada sebuah penyesalan sih. Dan Madam Suki bisa merasakan itu ya. Comparison. Jadi si Loli ini diberikan sebuah tawaran. Persis seperti yang aku pernah membuat videonya di YouTube ya. Loli diberikan sebuah penawaran. Penawaran pertama, kalau kamu mengikuti yang ini, yang apa maksudnya first option atau pilihan pertama, kamu bisa kuliah ke luar negeri, kamu bisa bebas, bisa ngapain aja. Pokoknya kamu bisa sekolah
bisa bisa menjadi atau melihat, bisa menemukan masa depan kamu. Ya, jika kamu memilih option yang pertama. Kalau kamu tetap memilih Fadel, kamu ya silakan. Tetapi kan Fadel ini bla 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 bla. Ya, ini disclaimer ya, prediksi. Jadi diberikan sebuah, intinya diberikan sebuah pilihan. Nah, di sini si Laura ini mulai bergejolak pikirannya, turning in. Dia mulai menelaah, dia ini sudah 18 tahun ya. Jadi memang benar, usia itu akan mempengaruhi cara pikir seseorang. Apalagi saat ini ibaratnya si Loli itu kayak di ujung jurang gitu atau di ujung tanduk ya. So that's why dia itu mengcompare, membandingkan, menimbang. Kalau aku bisa melihat masa depanku dengan semua yang terjadi, ibuku memaafkan aku dan masih memberikan aku kesempatan. Satu. Yang kedua, aku memilih cintaku, tetapi aku tahu akhirnya bagaimana, ujungnya bagaimana. Ya, kalau kalian jadi Loli pasti memilih yang option pertama kan? Iya kan? Nah, so that's why di sini ada turning in. Jadi ada seseorang yang sedang kayak dibisikin berbagai hal yang membuat dia galau, ya. Nah, benar-benar di kartu yang tadi jatuh atau tertangkap oleh tangan aku atau terbalik, di sini dia pusing sih ya, pusing. Dia memikirkan itu. Nah, waktu itu Madam Suki mengatakan ini ada orang ketiga sebagai orang penengah dan orangnya bijaksana. Bisa jadi itu orang yang bernama Bude atau Papi atau siapalah, ya kan? Nah, di sini orang ketiga itu atau orang yang akhirnya bisa masuk ke relung hatinya si Laura ini, eh, dia mulai berpikir dan perasaan marahnya sama ibunya tuh terkikis. Karena apa? Karena dikatakan oleh orang yang bijaksana itu sebenarnya ibumu sangat mencintai kamu. Tapi memang setiap ibu atau setiap orang tua itu mempunyai cara yang berbeda. Begitu. Hanya sepertinya si Laura ini luluh. Oke. Nah, sekarang yang terakhir pertanyaan Madam Suki, tapi before that, buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan kemana? Yuk, ke sini ya. Oke, jadi kalian yang mau konsultasi sama Madam Suki, silahkan aja. Dan ini berbayar. Kalian bisa di nomor WA yang ini, DM di Instagram Madam Suki atau TikTok Madam Suki, ya. Dan ini sifatnya berbayar. Oke? Kalian bisa konsultasi apa saja mengenai keuangan kalian, mengenai hubungan kalian, mengenai mungkin ada gangguan-gangguan lain, silakan ya, dan berbayar. Kalau nanti setelah kalian ini konsultasi dan ada hal yang sangat rumit, Madam Suki tawarkan untuk mengikuti program pakai cahaya. Program pakai cahaya ini apa? Program pakai cahaya ini adalah sebuah solusi dari masalah kalian, atau pakai cahaya adalah sebuah penyembuhan energi holistik. Jadi kalian bisa nanti Manasuki obati dan tidak memakai obat ya. Karena ini memang murni pengobatan energi. Tapi untuk mendapatkan pakai cahaya ini kalian mesti reading tarot dulu. Begitu ya sayangku? Oke, sekarang kita kembali melihat diriku. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana sih perasaan Loli ketika ibunya dinyatakan sebagai seorang tersangka dalam kasus yang berbeda dengan orang yang berbeda? Oke? Madam Suki mau lihat dan Madam Suki mau izin ya, minta izin ya. Perasaan Loli. Di sini ada celebration. Kalau ada celebration ya,
Iya, di sini ada conditioning. Di sini ada possibilities. Possibilities ini apa artinya ya? Oke, di sini ada Seven of Wands. Oke, conditioning. Oke. Oke ya, jadi perasaannya Laura ini memang nano-nano ya, nano-nano. Jadi kayak buah si malakama sih. Ya, dia itu berada di kondisi yang ada di sebuah di tengah-tengah, di persimpangan ya. Sebenarnya kalau Madam Suki melihat di sini, ketika dia mengakui atau dia mengambil sebuah opsi yang pertama itu, dia juga merasa sedih ya. Kalau si Fadel itu akhirnya nanti akan dipenjerong begitu ya. Dia ada perasaan sedih. Tapi dia juga ingin juga membuktikan kepada ibunya kalau dia itu seorang gadis yang masih punya masa depan, ngerti ya? Nah, jadi bagaimanakah perasaan si Loli ketika tahu bahwa ibunya itu mendapatkan masalah? Ya, dia ini bingung, bingung dia. Seharusnya dengan dirinya yang sudah masuk dalam keluarga Aminya atau diterima oleh ibunya, ada sebuah celebration, ada sebuah perayaan begitu. Tapi di sini ternyata ibunya ada sebuah case atau ada sebuah masalah yang mana ibunya sudah menjadi tersangka. Kan begitu ya. Nah, jadi dia dalam kondisi yang bingung. Oke. Seperti yang digambarkan di kartu yang kedua, ada conditioning. Seperti yang aku tadi bilang, buah si malakama. Jadi maju mundur kena dia, ya kan? Uh, dia sudah bersatu dengan ibunya, dia pikir oke, aku akan begini-begini sama ibuku untuk mempunyai hari yang baik, yang indah. Ternyata ibuku ada di dalam. Nah, dan pacarku, mantan pacarnya, si Fadel juga ada di dalam. Jadi ada kebingungan si Loli ini. Ya, jadi menurut Manasuki belum bisa menggambarkan perasaan dia bagaimana itu belum bisa digambarkan. Tetapi yang Madam Suki tangkap dari kartu yang keluar ini, dia dalam kondisi yang bingung. Ya, nggak bisa dijabarkan, nggak bisa dijelaskan perasaannya si Loli saat ini. Oke, oke begitu aja. Mudah-mudahan kalian suka dengan kartu tarot ini atau kartu prediksi ini. Silakan kalian singgah ke YouTube Madam Suki, terus mana lagi di TikTok Madam Suki, juga di Instagram Madam Suki. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Manasuki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.